Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la rabba ghairah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Ziratul Abrar insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah kami menyampaikan seuntai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul keutamaan sikap lemah lembut. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam segala urusan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6927. Segenap jenis amal ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dimaksudkan untuk menggapai hati yang lembut, seperti salat yang membuka kepekaan hati untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa melatih kemampuan dalam pengendalian diri. Zakat latihan hati untuk peduli kepada orang lain. Haji mengendalikan hati untuk tidak melakukan rafas atau berkata kotor. Fusuk berbuat fasik atau maksiat, dan jidal pertengkaran. Dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yuhrimil rifqa yuhrimil khair. Barang siapa yang tidak memiliki sifat lembut, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Muslim nomor 2592. Betapa tinggi kedudukan lembah lembut dibandingkan akhlak-akhlak terpuji lainnya. Dan orang yang memiliki sifat ini pantas baginya untuk mendapatkan ujian dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bila sifat lemah lembut ini ada pada seseorang dan menghiasi dirinya, maka akan menjadi indah dalam pandangan manusia, dan indah pula dan lebih dari itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika seseorang memiliki sifat yang kasar, angkuh, keras hati, niscaya akan menjadikan dirinya jelek dan tercela di depan manusia. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Sesungguhnya segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah. Sebaliknya, tanpa kelembutan segala sesuatu akan nampak jelek. Hadis riwayat Muslim nomor 2594. Sebaliknya, hati yang keras dan kasar akan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di segala urusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'utfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah." Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Allah memberi kepada kelembutan hal-hal yang tidak diberi kepada kekerasan dan sifat-sifat lainnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2593. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran surat ketiga ayat 159 yang berbunyi, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Al-ayah. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lembah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berkasar hati, tentulah mereka menjauhkan diri darimu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar dan takut.
Quran surah Thaha surat ke-20 ayat 44. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi kasih sayang sesama mereka. Quran surah Al-Fath surat ke-48 ayat ke-29. Inilah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang yang mohon maaf. Marilah kita tutup pembacaan hadis pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, para munfikin, orang tua asuh, donatur, pembina, dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah, sholat subuh, Masjid Zaratul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayat agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.